Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya di pagi hari yang indah ini ya teman-teman ya. Dengan saya Tri Yunianta STSH. Seperti biasa masih tetap di channel Glock 19 Ready. Oke ya rekan-rekan ya, di sini saya akan mempraktekkan tutorial cara memasang CO2 yang benar di unit Baretta M84 ya. Kemarin ada banyak rekan-rekan yang DM ke saya menanyakan cara masangnya, karena setiap unit itu untuk mengisi gas CO2 nya itu berbeda-beda ya caranya ya, karena kan bentuknya juga unitnya berbeda-beda. Oke ya, saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, kasih like, kasih komentar yang membangun di channel saya Glock 19 Ready. Oke ya teman-teman ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kita di sini akan memberikan video tutorial cara mengisi gas CO2 di unit Baretta M84. Nah, itemnya seperti ini ya. Di sini ada unitnya Baretta M84. Sini ada CO2-nya. Kita menggunakan merek standar aja, Gamo series 5. Ada silikon oil nanti untuk melumasi di jarum seal atau karet seal CO2-nya ya teman-teman ya. Nah, ini item ini kita sampingkan dulu. Ini unitnya seperti ini. Unitnya masih baru, M82 kaliber 6 mm ya teman-teman ya. Jenisnya airgun non blueback. Oke, kita langsung buka saja. Nah seperti ini ya, ada seperti kayak gininya. Masih baru ya, belum dipakai sama sekali teman-teman ya. Jadi dipakai nanti setelah melakukan tutorial. Oke, kardusnya kita taruh bawah. Unitnya seperti ini ya teman-teman ya, kecil mungil, tapi masalah power kalau sudah diupdate sadis ini teman-teman ya unitnya ya. Nah, kita akan tutorial cara menggunakan CO2 memasangnya dengan benar ya, seperti ini unitnya. Nah, langkah yang pertama ya teman-teman ya, perlu diperhatikan langkah yang pertama. Sebelum mengisi CO2 itu, di sini ada tombol safety ya teman-teman ya. Nah, tombol safety ini kita naikkan ke atas dulu teman-teman ya. Langkah pertama perlu dicatat ya untuk teman-teman yang masih pemula, ini dinaikkan dulu ya ke atas. Nah, ini posisi safety ya teman-teman ya. Langkah pertama menyafetikan unit dulu. Ini ditembakkan nggak bakal meledak karena posisi safety. Nah, setelah langkah pertama safety-nya udah kita lakukan, langkah kedua di sini ada tombol. Nah, kelihatan ya di kamera ya. Ini ada tombol magazinnya. Ini tinggal dipencet aja teman-teman ya. Sini pencet, ini pasti keluar. Nah, keluarkan dulu. Langkah kedua, keluarkan magazinnya dulu. Nah, oke, udah kita keluarkan seperti ini. Ini kantong magazinnya ya teman-teman ya, kaliber 6 mm. Ini full metal sampai bawah ini, nggak ada plastiknya sama sekali. Nah, ini kita taruh sebelah sini. Langkah kedua udah kita lakukan, keluarkan dulu kantong magazinnya. Langkah yang ketiga, nah teman-teman perlu perhatikan. Di bawah sini ada kayak lubang kecil ya, lubang kecil ya. Nah, tinggal dicongkel saja teman-teman ya. Lakukan tangannya seperti ini teman-teman. Nah, tarik ke atas. Nah, ini udah buka. Nah, yang perlu diperhatikan rekan-rekan ya di langkah ketiga ini, melepas gripnya. Di sebelah sini itu sebenarnya ada centolan atau kayak pengunci kecil, tapi ini karena gripnya plastik. Rekan-rekan harus benar-benar hati-hati ketika melepas gripnya, jangan nyampe pentolan kecil yang nusuk ke dalam unitnya ini patah, karena itu salah satu pengunci biar rapatnya itu presisi ya teman-teman ya. Ini langkah ketiga melepas gripnya. Nah, tinggal tarik aja ke atas. Nah, lubang seperti ini ya. Nah, bedanya dengan unit yang lain apa? Nah, kalau di Glock 19 khususnya Glock ya, yang seri Glock, dia CO2 nya ada di belakang gripnya sini, jadi bukanya grip ke atas gini. Berbeda dengan unit yang Baretta M84. Kalau Baretta M84 unitnya ada di samping, hampir mirip kayak jenis yang airgun ini Call Defender, dia juga di samping juga. Nah, ini rumah apa namanya ini, rumah tabung CO2 nya seperti ini. Ini full metal ya teman-teman ya. Jadi di unit Baretta M84 itu yang plastik cuma gripnya saja teman-teman ya, gripnya saja yang plastik. Selebihnya ini metal semua, besi metal semua. Nah, ini lubangnya seperti ini ya, namanya rumah
CO2. Langkah ketiga tadi cara melepas gripnya. Nah, itemnya di sini ada apa? Di sebelah sini di bawah ini ada kunci L, fungsinya untuk mengendorkan dan mengencangkan tabung CO2 ketika CO2 nanti sudah dimasukkan. Nanti kita praktekkan juga. Nah, setelah itu yang perlu diperhatikan ini ya, kelihatan di dalam jarum silnya ya. Ini masih baru unitnya, belum pernah dipakai. Khusus memang kita untuk tutorial pengisian CO2 seperti itu. Nah, ini kita taruh sebelah sini. Nah, langkah keempat teman-teman ya, langkah ketiga tadi kan melepas grip. Nah, yang perlu diperhatikan langkah keempat ini ya teman-teman, di gripnya ya. Ini ada centolan plastik kecil. Ini yang saya bilang tadi, ketika melepas gripnya harus benar hati-hati, karena kalau ini patah, ketika dipasangkan lagi tetap bisa nutup, tapi nggak presisi teman-teman. Jadi nanti akan kendor. Jadi pas ngelepas ini jangan nyampe patah, karena ini cuma plastik gripnya ini. Nah, enaknya M84 sama Glock itu posisi kunci L-nya itu menggantung di belakang gripnya. Seperti ini, udah ada centolannya. Nah, ini kunci L-nya. Jadi simple, tidak perlu menggunakan atau membawa kunci L lagi rekan-rekan ya. Nah, ini fungsinya untuk mengencangkan dan mengendorkan baut yang ada di belakang sini. Seperti itu ya. Nah, langkah keempat yang rekan-rekan harus perhatikan sebelum tabung CO2 dimasukkan ke dalam rumah tabung CO2-nya atau dipasang di unitnya, kunci L itu kita kendorkan dulu ya. Nah, mengendorkannya dengan kunci L yang ada terap di belakang gripnya. Untuk mengendorkan rekan-rekan ya, perlu perhatikan di langkah keempat ini, mengendorkan itu berlawanan dengan arah jarum jam ya teman-teman ya. Tinggal kita masukkan di sini. Nah, berlawanan. Ini mengendorkan ya teman-teman. Kendorkan sampai full, tapi jangan nyampe bautnya lepas. Nah, cukup sekian sampai di dalam rumahnya sini rata. Ini rata ya, yang aku pakai jari nih ya, rata. Udah rata ini cukup, jadi nggak perlu nyampe bautnya dilepas semua, itu nggak perlu. Jadi yang penting di dalamnya udah rata. Ini langkah yang keempat ya teman-teman ya, mengendorkan baut pengencang CO2-nya. Nah, setelah itu teman-teman perlu perhatikan lagi, kita siapkan langkah kelimanya adalah menyiapkan tabung CO2. Kita menggunakan standar Gamo series 5 ya. Ini yang udah Gamo tapi yang series paling tertinggi ya teman-teman ya. Akurasinya bagus CO2-nya. Nah, seperti ini tabung gas CO2-nya. Nah, ini langkah yang kelima ya teman-teman ya. Kita siapkan tabung CO2. Di langkah kelima ini teman-teman yang perlu perhatikan, gas tabung CO2 seperti merek-merek Gamo atau merek yang lain ini nggak bisa direfill ya teman-teman ya. Jadi sekali pakai habis dibuang, jadi nggak bisa direfill. Ini masih belum berlubang ya, nggak bisa direfill. Tuh teman-teman perlu perhatikan, kemarin kan juga banyak yang menanyakan tuh bisa direfill atau nggak bisa ya. Gas CO2 itu nggak bisa direfill, khusus Gamo dan yang lain. Nah, ini langkah yang ke 5 harus diperhatikan. Sebelum kita pasang ke rumah tabung CO2, kita ujung yang di depan sini dikasih silikon oil ya teman-teman ya. Kasih silikon oil. Ini langkah kelima. Nah, langkah kelima sudah selesai, kita taruh itemnya. Kita siapkan langkah keenam, silikon oil. Sini kita menggunakan silikon oil seperti ini ya. Nah, nanti untuk melumaskan di rumah jarum CO2 sama di ujung tabungnya CO2. Langkah yang keenam. Langkah yang ketujuh ya teman-teman ya. Sebelum kita pasang gas CO2-nya, tabung CO2-nya kita pasang, langkah yang ke-7. Nah, di ujung jarum sana kita teteskan 1 tetes silikon oil ya teman-teman ya. Seperti ini ya, kita praktekkan ya. Ini langkah ke-7 ya, teman-teman harus perhatikan. Nah, udah 1 tetes kayak gitu cukup ya, kelihatan ya di kamera ya, di rumah jarumnya. Oke, itu langkah ke-7. Nah, terus langkah ke-8 rekan-rekan juga harus perhatikan, yang di ujung sini juga kita olesin sedikit saja teman-teman ya, jangan nyampe terlalu banyak. Nah, cukup. Kenapa di ujung tabungnya ini enggak terlalu banyak? Karena yang di rumah
di rumah sil jarumnya sudah kita kasih 1 tetes, sudah cukup gitu ya rekan-rekan ya. Nah, fungsinya apa? Karena di jarum sil itu ada karet sil. Nah, kalau kita nggak lumasi ketika masang CO2 lama-lama keras, karena CO2 itu kan sifatnya dingin. Karet kena dingin pasti keras. Nah, nanti kalau keras lama-lama akan terjadi kebocoran. Nah, makanya rekan-rekan yang masih pemula harus perhatikan, harus menggunakan silikon oil. Itu penting ya teman-teman ya. Nah, langkah 7 udah kita laksanakan. Berikutnya kita masuk ke langkah 8. Langkah 8 tinggal kita masukkan tabungnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Dari belakang masuk ke dalam. Ini posisi masih kendor. Nah, diputar-putar gini ya teman-teman, biar dipastikan udah posisi presisi dan rata di dalam rumah tabungnya. Ini udah presisi dan rata. Langkah ke-8 ya teman-teman ya, perhatikan. Kalau udah presisi dan rata di dalam rumah tabung, nah langkah yang ke-9, rekan-rekan tinggal ambil lagi gripnya. Gripnya ini kita ambil untuk mengencangkan tabung CO2. Nah, tinggal kita masukkan di lubang bautnya ini teman-teman. Nah, untuk mengencangkan ini ya, khusus mengencangkan ini rekan-rekan memutarnya searah jarum jam. Berbeda dengan melepas tadi berlawanan arah jarum jam ya rekan-rekan ya. Nah, ini udah presisi, kita tinggal putar pelan-pelan. Langkah ke-9 ya ini ya, mengencangkan tabung gas CO2 di dalam unit. Nah, kalau udah agak keras gini, nanti akan kita lakukan gerakannya cepat ya, mutarnya teman-teman ya, sek gitu ya. Kita praktekkan. Ini langkah yang ke-9 ya, perhatikan ya teman-teman ya. Nah, kalau udah bunyi cet, udah nggak ada bunyinya lagi ya rekan-rekan ya, perhatikan ya. Ini gripnya, penguncinya ini jangan kita kencangkan lagi kalau udah bunyi cet kayak tadi itu. Karena apa? Kalau kita kencangkan lagi, nah nanti silnya atau jarum silnya akan cepat rusak. Itu ya rekan-rekan ya. Kalau udah dipuntir cet, udah nggak ada bunyi, saya pastikan itu nggak ada kebocoran teman-teman ya, udah aman. Ini langkah yang ke-9 ya rekan-rekan yang mengencangkan tabung CO2 di dalam rumahnya. Ini udah kenceng, nggak perlu dikencangkan gitu lagi, nanti malah justru karet dan silnya akan cepat rusak. Ini udah jamin nggak bakal ada kebocoran. Ini udah nggak ada suaranya, udah cukup. Nah, langkah yang ke-10 rekan-rekan yang perlu diperhatikan, ini udah terpasang dengan bagus, dengan presisi. Tinggal kita pasang lagi gripnya tadi ya. Nah, di sini kan ada lubangnya ya teman-teman ya. Ini perlu diperhatikan. Centolan yang ada di grip kecil ini harus benar-benar masuk presisi di dalam lubang sini ya. Nah, kita praktekkan. Ini langkah yang ke-10 ya, memasang lagi gripnya ya. Nah, masukkan dulu centolan kecil ini ke dalam lubangnya, baru turun ke bawah. Kalau udah presisi kayak gini, tinggal kita tutup aja kencang. Nah, udah selesai teman-teman ya. Langkah ke-10 menutup gripnya lagi untuk menutup di unitnya. Ini udah presisi, kencang, aman. Ini langkah yang ke-10. Nah, langkah yang ke-11 yang harus diperhatikan rekan-rekan, tinggal kita masukkan lagi sarung magazen ke dalam unitnya, ke dalam unit senjatanya ya. Ini langkah yang ke-11 ya teman-teman ya. Kita kembalikan lagi kantong magazen ke dalam unit lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga rekan-rekan ya, di langkah ke-11 ini, ketika memasukkan kantong magazen ke dalam unit, nah tombol yang untuk melepas ini yang ada di sini ya rekan-rekan ya, perhatikan. Ini ditahan pakai jempol ya teman-teman ya. Nah, tujuannya apa? Biar awet unit itu, jangan langsung dipasang klak gitu, jangan. Nanti unit yang di sini, yang di jumpernya ini akan cepat rusak. Jadi ini kita jempolnya kita tekan di tombol melepasnya, baru kita dorong pelan-pelan. Nah, ini udah ngunci teman-teman, nggak usah nyampe klak gitu, nggak usah. Nanti malah unit rekan-rekan itu akan cepat rusak. Tekan di tombol melepas ini, kita tahan, kita dorong pelan-pelan aja. Nanti dia udah ngunci sendiri, ini udah nggak bakal bisa dilepas. Ini langkah ke-11 ya, perlu diperhatikan. Nah, langkah yang terakhir atau langkah penutup setelah semua rangkaian langkah 1 sampai ke 11 tadi sudah kita praktekkan dengan benar. Nah, ini udah langkah ke-12, ini langkah ke penutup ya teman-teman ya. Ini udah selesai pada dasarnya pengisian
gas CO2 di unit Baretta M84. Nah, langkah yang penutup terakhir ke-12, tombol safety ini tinggal kita turunkan saja. Kalau sudah langkah 1 sampai ke 11 sudah dilaksanakan, tinggal kita turunkan pakai jempol seperti ini. Nah, sudah selesai ya teman-teman ya, pengisian tutorial CO2 di dalam unit Baretta M84. Ini posisi unit sudah ready tembak teman-teman ya, udah ready tembak nih teman-teman ya, makanya ini keras. Nah, tinggal kita isi BB gotrinya di dalam magazinnya. Nah, kalau nggak dipakai ya tombol safety kita naikkan lagi seperti ini. Nah, ini kita tembakkan, triggernya pun nggak akan meledak walaupun udah ada gas CO2 nya, seperti itu. Langkah ke-12 nya itu. Nah, tutorial cara mengisi gas CO2 dari langkah ke-1 nyampe ke langkah 12 bagi rekan-rekan yang masih pemula harus sangat diperhatikan itu ya teman-teman ya. Nah, kita keturunkan. Nah, kita akan tembakkan kosongan ya teman-teman ya. Ini kita tembak kosong ya, suaranya kayak apa. Nah, seperti itu suaranya ya. 1 kali, 2 kali. Nah, seperti itu. Lumayan kenceng, lumayan keras suaranya ya teman-teman ya. Safety-nya kita naikkan lagi. Aman. Tembak nggak bakal keluar gasnya. Nah, cukup sekian aja ya rekan-rekan ya, tutorial cara mengisi gas CO2 di dalam unit Baretta M84. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Saya akhiri, salam olahraga, salam satu laras.